Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah ini marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika seorang tukang sayur sederhana berani melamar anak seorang jenderal besar TNI? Apakah mungkin keberanian seorang rakyat kecil bisa menembus dinding kebanggaan keluarga berpangkat tinggi? Dan apakah cinta sejati hanya bisa dipandang dari harta dan kedudukan? Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah perjalanan yang syarat dengan pelajaran hidup, tentang kesetiaan, keteguhan, serta keajaiban takdir Allah. Jangan lupa, dukung terus channel Rizka Story dengan menekan tombol subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh makna seperti ini. Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur. Udara masih sejuk, embun menempel di dedaunan, dan burung-burung berkicau riang. Di sebuah komplek perumahan mewah milik para petinggi TNI, tampak seorang pemuda sederhana mendorong gerobak sayurnya. Dialah Raka, seorang tukang sayur yang setiap hari keluar masuk jalan perumahan untuk menjajakan dagangan. Dengan kaos lusuh, celana sederhana, dan topi yang sudah memudar warnanya, Raka tampak seperti pedagang kecil pada umumnya. Namun di balik sorot matanya, tersimpan keteguhan hati yang tidak banyak orang tahu. Hari itu, langkah Raka terhenti di depan rumah megah bercat putih dengan pagar hitam menjulang. Rumah itu adalah kediaman Jenderal Wiratama, seorang perwira tinggi TNI yang disegani banyak orang. Raka menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berusaha menenangkan debar jantungnya. Sebab di dalam rumah itulah tinggal seorang gadis yang selama ini diam-diam telah mengisi relung hatinya. Gadis itu adalah Alia, putri tunggal sang jenderal. Parasnya lembut, sikapnya ramah, dan tutur katanya selalu menyejukkan. Alia kerap menyapa Raka saat membeli sayur di pagi hari, tanpa memandang rendah pekerjaannya. Senyum Alia membuat hati Raka bergetar setiap kali mereka bertemu. Walau ia sadar, jarak status sosial mereka bagaikan langit dan bumi. Mas Raka, sudah datang lagi? Sayurnya segar-segar sekali hari ini. Suara Alia terdengar dari halaman rumah sambil membawa keranjang kecil. Raka tersenyum kaku. Iya, Mbak. Semua sayur ini baru saja saya ambil dari pasar subuh tadi. Untuk Mbak Alia, saya selalu sisihkan yang terbaik. Alia tertawa pelan. Tatapannya lembut. Terima kasih ya, Mas. Ayahku memang jarang sekali ada di rumah. Jadi aku yang selalu belanja. Aku senang. Kamu selalu ramah meski sibuk keliling setiap pagi. Hati Raka berdesir mendengar ucapan itu. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang makin lama makin tumbuh. Dalam diam, Raka mulai bermimpi sesuatu yang tampak mustahil. Ia ingin melangkah lebih jauh. Meski ia hanyalah tukang sayur yang mendorong gerobak setiap hari. Hari berganti, pertemuan-pertemuan kecil antara mereka semakin akrab. Raka sering membawakan buah segar khusus untuk Alia, sementara Alia tidak pernah canggung menyapanya dengan senyum hangat. Hingga pada suatu malam, setelah merenung panjang, Raka membulatkan tekad yang menggetarkan hatinya. Aku tidak boleh terus begini, gumamnya di kamar sempit kontrakan. Aku harus jujur pada hatiku. Aku mencintai Alia. Aku ingin melamarnya. Biarpun aku hanya tukang sayur, aku harus berani. Karena niatku baik, dan Allah Maha Tahu isi hatiku. Keesokan paginya, sambil mendorong gerobaknya, Raka melirik rumah megah sang jenderal. Ia tahu, suatu saat ia harus mengetuk pintu itu bukan lagi sebagai penjual sayur, melainkan sebagai seorang lelaki yang ingin memperjuangkan cintanya. Namun, apakah keberanian itu akan diterima? Atau justru menjadi awal dari sebuah penghinaan yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya? Hari itu matahari bersinar terik. Namun hati Raka justru terasa dingin. Sejak semalam ia tidak bisa tidur, terus gelisah memikirkan keputusan besar yang akan diambilnya. Ia tahu, langkahnya kali ini bisa jadi penuh risiko. Tapi ia yakin, cinta yang ia rasakan untuk Alia bukan sekadar hayalan, melainkan sebuah ketulusan yang harus diperjuangkan. Di pasar subuh, ia sengaja tidak banyak membeli sayuran.
Gerobaknya dibiarkan hampir kosong, karena pikirannya tertuju pada satu tujuan, rumah Jenderal Wiratama. Pakaian terbaik yang ia miliki pun sudah ia kenakan. Kemeja putih sederhana, celana hitam bersih, dan sepatu yang meski sudah lama, tetapi ia poles agar tampak rapi. Sepanjang jalan, Raka berulang kali berdoa di dalam hati. Ya Allah, jika memang ini jalanku, mudahkanlah. Tapi jika tidak, beri aku kekuatan untuk menerimanya. Sesampainya di depan rumah bercat putih itu, jantung Raka berdegup semakin keras. Tangannya yang hendak mengetuk pagar terasa gemetar. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pintu pagar terbuka dari dalam. Alia keluar dengan langkah ringan, sambil membawa keranjang belanja. Mas Raka. Alia tampak terkejut melihat penampilan Raka yang berbeda. Wah, hari ini kamu rapi sekali. Ada acara penting ya? Raka menelan ludah, lalu memberanikan diri. Alia, aku memang ada yang ingin kusampaikan. Sesuatu yang sangat penting. Alia mengerutkan kening, penasaran. Apa itu, Mas? Raka menatap gadis itu dengan mata penuh kesungguhan. Aku datang ke sini, bukan hanya sebagai penjual sayur, tapi sebagai seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan yang ia cintai. Aku ingin melamar kamu, Alia. Sejenak Alia terdiam. Udara seakan berhenti berhembus. Mata gadis itu berkaca-kaca, antara terkejut dan terharu. Mas Raka. Suaranya bergetar. Aku tidak menyangka kamu akan seberani ini. Tapi sejujurnya, aku pun menyimpan perasaan yang sama. Aku menerima niat baikmu. Raka terperanjat bahagia. Benarkah, Alia? Kau tidak keberatan dengan keadaanku? Alia tersenyum lembut. Aku tidak peduli siapa kamu, Mas. Yang kulihat adalah hatimu. Tapi, wajahnya berubah muram. Aku takut ayahku tidak akan pernah mengizinkan. Ucapan itu seketika menyadarkan Raka pada kenyataan yang pahit. Jenderal Wiratama bukanlah orang sembarangan. Ia seorang pemimpin besar yang disegani, keras, dan sangat menjaga kehormatan keluarga. Raka tahu, melamar Alia berarti ia harus menghadapi tembok besar yang sulit ditembus. Namun bukankah cinta selalu menuntut keberanian? Raka mengepalkan tangannya, lalu berkata mantap. Alia, aku tidak akan mundur. Jika ayahmu harus kutemui, aku akan menemuinya. Aku akan buktikan keseriusanku. Alia menatap Raka dengan mata berkaca. Mas, aku takut ayah akan marah. Tapi jika itu tekadmu, aku tidak bisa menghalanginya. Aku hanya bisa berdoa. Semoga Allah lembutkan hati beliau. Hari itu juga, setelah memberanikan diri, Raka mengetuk pintu besar rumah Jenderal Wiratama. Hati kecilnya berkata, inilah saatnya. Inilah langkah yang akan menentukan nasib cintanya. Seorang ajudan membuka pintu, memandang Raka dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan meremehkan. Kau siapa? Tanyanya dingin. Saya Raka, tukang sayur yang biasa keliling komplek. Saya ingin bertemu dengan Jenderal Wiratama. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ajudan itu sempat tertawa kecil. Tukang sayur mau bertemu Jenderal? Apa urusanmu? Namun Raka tetap menunduk sopan. Tolong sampaikan. Saya datang dengan niat baik. Tak lama, suara berat terdengar dari dalam rumah. Biar dia masuk. Itulah suara Jenderal Wiratama. Dengan langkah hati-hati, Raka masuk ke ruang tamu megah. Perabotan mahal terpajang di setiap sudut. Dinding penuh dengan foto-foto sang jenderal saat berdinas di berbagai medan tempur. Aroma wibawa dan kekuasaan seolah menekan dadanya. Sang jenderal duduk tegak di kursi besar. Tatapannya tajam menembus ke dalam jiwa. Kau Raka, tukang sayur itu? Tanyanya dengan suara dingin. Betul, Jenderal. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya datang bukan untuk berdagang. Saya datang untuk melamar putri Jenderal, Alia. Sejurus kemudian, suasana hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Namun wajah Jenderal Wiratama perlahan berubah.
dari datar menjadi penuh amarah. "Apa katamu? Tukang sayur melamar anak seorang jenderal?" Suaranya menggelegar, membuat ajudan terkejut dan Alia yang mendengar dari lantai atas menutup mulutnya dengan tangan. Raka menunduk, mencoba tetap tenang meski keringat dingin membasahi pelipisnya. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Jenderal. Tapi niat saya tulus. Saya ingin membahagiakan Alia dengan cara yang terhormat." Namun ucapan itu justru menyulut api di hati sang jenderal. Ia bangkit dari kursinya, menunjuk Raka dengan penuh amarah. "Keluar kau dari rumah ini. Jangan pernah bermimpi menyamakan derajatmu dengan keluargaku." Dan seketika itu, dunia Raka seperti runtuh. Ruangan megah itu mendadak terasa mencekam. Hawa dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredam panas amarah yang terpancar dari wajah Jenderal Wiratama. Suaranya berat dan bergetar, membuat dada siapapun yang mendengarnya ikut tergetar. "Berani sekali kau, tukang sayur. Kau datang ke rumahku, mengaku mencintai anakku, lalu dengan seenaknya ingin melamarnya? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu?" bentak jenderal dengan mata melotot. Raka menunduk, berusaha tetap tenang meski hatinya bergemuruh. "Maafkan saya, jenderal. Saya tahu siapa saya. Tapi saya datang dengan niat baik. Saya tidak ingin sembunyi-sembunyi. Saya ingin meminta restu Bapak, agar hubungan saya dengan Alia berjalan terhormat." Namun bukannya mendapat jawaban bijak, Jenderal Wiratama justru melangkah mendekat. Kursi yang tadi didudukinya ditendang hingga bergeser keras, membuat suara berderak memenuhi ruangan. Dengan wajah penuh murka, ia menatap Raka dari atas ke bawah. "Kau ini sungguh tidak tahu diri," katanya sambil mengibaskan tangan seakan mengusir. "Kau pikir anak jenderal bisa kau sandingkan dengan seorang pedagang sayur keliling? Kau harus tahu tempatmu, Raka. Kau lahir dari tanah yang rendah, dan selamanya akan tetap rendah." Raka mengangkat wajahnya. Sorot matanya masih penuh keteguhan meski bibirnya bergetar. "Derajat manusia di hadapan Allah sama, Jenderal. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Saya mungkin tukang sayur, tapi saya berjanji akan menjaga putri Bapak dengan segenap jiwa raga saya." Mendengar itu, Jenderal Wiratama semakin berang. Ia mendekat lalu menepuk dada Raka dengan kasar. "Cukup. Jangan ajari aku tentang kehormatan. Kau tidak layak menyebut nama putriku. Keluar sebelum kakiku benar-benar mendarat di tubuhmu." Raka bergeming. Ia tahu tubuhnya bisa saja terhantam amarah sang jenderal, tapi hatinya memaksa untuk bertahan. "Saya mohon, Jenderal, dengarkan dulu perasaan Alia. Jika ia tidak menginginkan saya rela pergi tanpa kata. Tapi tolong, jangan usir saya sebelum mendengar suara hatinya." Tepat saat itu, suara terisak terdengar dari lantai atas. Alia berdiri di ujung tangga, matanya merah karena menangis. Dengan suara gemetar ia berseru, "Ayah, hentikan. Aku mencintainya. Aku yang memilihnya. Mengapa ayah selalu menolak apa yang membuatku bahagia?" Jenderal Wiratama menoleh ke arah putrinya dengan wajah penuh amarah bercampur kekecewaan. "Alia, kau anak seorang jenderal. Darah bangsawan militer mengalir di tubuhmu. Bagaimana mungkin kau jatuhkan kehormatan keluarga kita dengan memilih tukang sayur? Apakah kau ingin mempermalukan ayah di depan semua orang?" Alia menuruni tangga dengan langkah gontai, lalu berdiri di samping Raka. Tangannya meraih lengan pemuda itu, meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak peduli apa kata orang, ayah. Yang aku tahu, Mas Raka tulus. Aku bahagia bersamanya. Aku ingin hidup dengan orang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena pangkat atau harta." Raka menoleh sekilas pada Alia, hatinya semakin kuat melihat keberanian gadis itu. Namun Jenderal Wiratama justru mengangkat tangannya tinggi, seakan hendak menampar putrinya sendiri. "Cukup, Alia. Jangan bicara lagi." Alia terpejam, bersiap menahan amarah ayahnya. Tetapi tangan itu berhenti di udara. Jenderal Wiratama menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya memerah karena menahan emosi. Ia menoleh tajam kepada Raka. "Dengar baik-baik,
Raka, mulai hari ini, jangan pernah kau injakan kakimu lagi di rumah ini. Jangan pernah mendekati anakku. Jika aku tahu kau berani muncul sekali lagi, jangan salahkan aku jika aku gunakan kekuasaanku untuk membuatmu menyesal seumur hidup. Kata-kata itu menusuk hati Raka dalam-dalam. Namun ia tahu, menantang amarah seorang jenderal hanya akan memperburuk keadaan. Dengan langkah berat, ia menunduk hormat, lalu berkata lirih, "Baik, Jenderal. Jika itu keputusan Bapak, saya akan pergi. Tapi ingatlah, saya tidak datang untuk mempermalukan. Saya datang dengan cinta yang suci. Semoga Allah membuka hati Bapak suatu hari nanti." Raka berbalik, meninggalkan rumah itu dengan langkah gontai. Alia berusaha mengejarnya, tapi ayahnya menahan kuat-kuat dengan suara tegas. "Diam, Alia. Kau tetap anakku, dan aku yang menentukan jalan hidupmu." Air mata Alia tumpah deras, sementara sosok Raka perlahan menghilang di balik pagar tinggi. Hari itu, dunia seakan runtuh bagi keduanya. Namun mereka tidak tahu, takdir Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah penolakan itu terasa berat bagi Raka. Setiap malam ia hanya bisa menatap langit-langit kamar kontrakannya. Teringat wajah Alia yang menangis di hadapannya. Luka di hati karena hinaan Jenderal Wiratama masih terasa perih. Tapi cinta di dada membuatnya tetap tabah. "Alia, maafkan aku. Aku tak bisa membuat ayahmu percaya. Tapi aku akan terus berdoa. Semoga suatu hari Allah tunjukkan kebenaran hatiku," bisiknya lirih. Namun kehidupan terus berjalan. Sebagai seorang prajurit khusus, Raka tidak bisa lama-lama larut dalam kesedihan. Ada panggilan tugas yang datang. Ia harus menghadiri latihan operasi militer rahasia bersama pasukan Kopassus. Di sebuah markas besar, suara tegas komandan menggema. "Target kita hari ini simulasi penyelamatan sandera. Semua harus dilakukan cepat, tepat, dan tanpa celah. Kapten Raka, kau pimpin tim Bravo." "Siap, Komandan," jawab Raka lantang. Suaranya sangat berbeda dengan kelembutan seorang tukang sayur yang biasa mendorong gerobak. Dengan wajah dingin, tubuh tegap, dan mata yang menyala penuh fokus, Raka mengenakan seragam loreng lengkap dengan senjata di tangannya. Saat itulah, jati dirinya sebagai seorang anggota Kopassus muncul sepenuhnya. Selama ini, pekerjaannya sebagai tukang sayur hanyalah kedok, bagian dari misi untuk menyatu dengan rakyat dan mengamati lingkungan tertentu. Latihan dimulai. Dentuman senjata, teriakan komando, dan gerakan cepat pasukan memenuhi area latihan. Raka memimpin dengan tenang, memberi aba-aba tegas, hingga semua target berhasil ditaklukkan dalam waktu singkat. Di tempat lain, kebetulan Jenderal Wiratama hadir sebagai tamu kehormatan untuk meninjau latihan itu. Ia duduk di tribun bersama pejabat militer lain, memperhatikan jalannya simulasi. Tatapannya serius, penuh rasa bangga pada para prajurit yang beraksi. Namun saat salah satu pasukan membuka helmnya usai misi, Jenderal Wiratama mendadak terperanjat. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia hina, ia usir, bahkan hampir ia tendang beberapa hari lalu. "Itu, dia?" gumam sang jenderal dengan mata terbelalak. Benar, itu adalah Raka, si tukang sayur. Tapi kini bukan lagi dengan pakaian lusuh dan gerobak kayu, melainkan dengan seragam kebanggaan pasukan elit Kopassus, berdiri tegak di hadapan semua petinggi TNI. Seorang kolonel yang duduk di sampingnya menepuk bahu Jenderal Wiratama. "Itu Kapten Raka, Jenderal. Salah satu prajurit terbaik yang kami miliki. Meski masih muda, ia sudah memimpin banyak operasi penting. Ia terkenal berani, disiplin, dan rendah hati." Jenderal Wiratama terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Kilas balik tentang penghinaan yang ia lontarkan beberapa hari lalu kembali bergema di kepalanya. "Kau lahir dari tanah yang rendah, dan selamanya akan tetap rendah." Begitu katanya saat itu. Padahal yang ia hina adalah seorang kapten Kopassus, prajurit kebanggaan bangsa. Sementara itu, Alia yang ikut menghadiri latihan bersama keluarga perwira lain, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh,
Bukan karena sedih, melainkan karena rasa bangga. Mas Raka, jadi ini siapa dirimu yang sebenarnya? Bisiknya penuh haru. Selesai latihan, para perwira memberikan tepuk tangan. Raka berdiri tegak memberi hormat, tanpa menyadari pandangan penuh penyesalan dari Jenderal Wiratama yang terus menatapnya. Dalam hatinya, sang jenderal mulai bergulat dengan rasa malu. Ia sadar, ia telah salah besar menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Namun ego dan gengsinya sebagai seorang perwira tinggi membuatnya masih sulit untuk segera mengakui kesalahan itu. Hari itu, tirai besar terbuka. Identitas asli Raka bukan lagi rahasia. Dan inilah awal dari perubahan besar dalam jalan cerita mereka. Suasana sore itu di markas militer masih dipenuhi sorak dan tepuk tangan. Para perwira sibuk saling memberi selamat kepada tim Bravo yang dipimpin Raka. Semua kagum pada kecepatan dan ketepatan mereka dalam menyelesaikan misi simulasi. Namun di salah satu sudut, Jenderal Wiratama duduk terpaku. Wajahnya serius, seakan pikirannya dibawa jauh ke beberapa hari lalu. Kata-kata kasarnya kepada Raka bergema lagi di telinganya. Kau selamanya akan rendah. Jangan pernah dekat dengan anakku. Kini ia baru tahu, lelaki sederhana yang ia hina habis-habisan ternyata seorang Kapten Kopassus, prajurit pilihan bangsa yang disegani. Tidak lama, seorang ajudan menghampiri. Kapten Raka, Jenderal Wiratama ingin bicara dengan Anda secara pribadi. Raka yang baru saja melepas seragam tempur langsung berdiri tegap. Ia mengangguk. Baik, saya siap. Meski hatinya sempat bergetar, ia berusaha tetap tenang. Di ruang khusus markas, kedua pria itu akhirnya bertemu lagi. Kali ini suasananya berbeda. Raka mengenakan seragam kebanggaan loreng, lengkap dengan tanda pangkat kapten di pundaknya. Sementara Jenderal Wiratama berdiri kaku, tatapannya campur aduk antara gengsi, kagum, sekaligus rasa malu. Beberapa detik suasana hanya diisi keheningan. Akhirnya Jenderal Wiratama membuka suara dengan nada berat. Jadi, kau bukan hanya tukang sayur. Raka menatap lurus ke arah sang jenderal. Saya memang tukang sayur, Jenderal. Tapi itu hanya bagian dari penyamaran. Tugas saya memang turun langsung ke masyarakat, menyatu dengan rakyat, agar saya tahu bagaimana hidup mereka. Itulah perintah dari atasan. Saya tidak pernah malu dengan pekerjaan itu. Karena justru disitulah saya belajar arti kesederhanaan. Jenderal Wiratama terdiam. Kata-kata Raka menampar harga dirinya. Ia yang merasa lebih tinggi ternyata justru jatuh dalam kesombongan. Raka, lanjut sang jenderal, suaranya menurun. Aku mengakui kesalahanku. Aku telah menghina, bahkan hampir menendangmu. Padahal kau jauh lebih terhormat dari yang kukira. Aku minta maaf. Raka menunduk hormat. Tidak apa, Jenderal. Saya paham perasaan seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Saya pun akan bersikap sama jika ada orang asing datang untuk melamar anak saya. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin jujur tentang niat saya pada Alia. Mendengar nama putrinya disebut, Jenderal Wiratama menghela napas panjang. Alia. Gadis itu keras kepala. Ia memang selalu membela kau. Raka, apakah benar kau sungguh mencintainya, bukan hanya karena dia anak seorang jenderal? Raka menatap penuh keyakinan. Saya mencintainya apa adanya. Bahkan sebelum jenderal tahu siapa saya sudah datang sebagai tukang sayur dengan niat melamar. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, hanya cinta yang tulus. Pernyataan itu membuat hati sang jenderal goyah. Ia mengingat mata putrinya yang penuh air mata ketika membela Raka. Ia juga teringat tatapan berani Raka yang meski dihina, tetap menunduk hormat tanpa balas marah. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk. Alia masuk dengan langkah ragu. Matanya berbinar melihat Raka berdiri gagah dalam seragam Kopassus. Mas Raka. Suaranya bergetar, penuh haru. Raka tersenyum kecil. Alia. Jenderal Wiratama memandang keduanya bergantian. Ada perasaan kalah yang sulit ia jelaskan, tapi juga ada kebanggaan. Akhirnya ia menghela napas panjang, menurunkan nada suaranya.
Baiklah, jika memang kalian saling mencintai, aku tidak akan lagi menghalangi. Alia langsung menutup wajahnya dengan tangan. Tangis bahagia mengalir. Ia memeluk ayahnya sambil berkata, "Terima kasih, Ayah, terima kasih." Raka menunduk dalam-dalam. Rasa syukur membuncah di dadanya. "Alhamdulillah, terima kasih, Jenderal." Hari itu, permusuhan berubah menjadi penerimaan. Sebuah awal baru terbuka bagi Raka dan Alia, meski jalan menuju kebahagiaan masih panjang. Sejak hari itu, hubungan antara Raka dan Jenderal Wiratama mulai berubah. Meski masih ada sisa gengsi di hati sang jenderal, perlahan ia menerima kenyataan bahwa cinta putrinya bukan sekadar main-main. Alia semakin sering tersenyum. Hatinya lega karena akhirnya ayahnya memberi restu. Di rumah megah itu, suasana menjadi berbeda. Tidak ada lagi larangan keras yang mengekang. Alia kini bebas berbicara dengan Raka tanpa harus sembunyi-sembunyi. Bahkan sesekali, sang jenderal memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan penuh renungan. Suatu sore, ketika Raka datang menemui keluarga, Jenderal Wiratama berbicara dengan nada lebih lembut. "Raka," katanya, "aku sudah bicara dengan keluargaku. Jika memang niatmu serius, kita harus segera meresmikan ini. Aku tidak ingin anakku menunggu terlalu lama." Raka menunduk hormat. "Insya Allah, Jenderal. Saya akan lakukan semua sesuai dengan adat dan syariat. Mohon bimbingan Bapak." Wajah Alia berseri-seri. Matanya berkaca. Hampir tidak percaya momen itu akhirnya datang. "Ayah, terima kasih. Akhirnya impianku bersama Mas Raka akan terwujud." Persiapan pernikahan pun dimulai. Di rumah Jenderal Wiratama, panitia sibuk menyiapkan segala sesuatu dengan megah. Tenda besar didirikan. Dekorasi indah mulai dipasang, dan undangan mulai disebar ke berbagai pejabat tinggi, termasuk para perwira militer. Semua orang tahu, pernikahan putri seorang jenderal pasti menjadi sorotan besar. Namun di balik kemeriahan itu, ada yang membuat Alia bimbang. Ia khawatir Raka merasa minder melihat kemewahan yang disiapkan oleh ayahnya. Pada suatu malam, ia menemui Raka yang sedang duduk di beranda kontrakan sederhana miliknya. "Mas," kata Alia pelan, "aku takut semua kemewahan ini membuatmu tidak nyaman. Aku tahu kau lebih suka kesederhanaan." Raka tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. "Alia, aku menikahimu bukan karena pesta megah atau undangan pejabat. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Apapun bentuk acaranya, sederhana atau mewah, tidak akan mengubah niatku." Alia menggenggam tangan Raka erat. "Aku lega mendengarnya. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak peduli pada gemerlapnya. Aku hanya ingin bersamamu." Di sisi lain, Jenderal Wiratama masih berjuang dengan perasaannya. Suatu malam, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap foto almarhum istrinya yang sudah lama tiada. "Sayang, maafkan aku," bisiknya lirih. "Aku terlalu keras pada anak kita. Tapi kini aku tahu, kebahagiaan Alia bukanlah pada pangkat atau jabatan, melainkan pada lelaki yang mampu menjaganya dengan tulus." Air matanya jatuh, meski segera ia usap dengan tangan kasar. Ia tahu, sebagai ayah, tugasnya bukan lagi menahan, melainkan merestui. Hari-hari menjelang akad nikah semakin sibuk. Seragam pernikahan Raka dipersiapkan khusus, seragam kebanggaan Kopassus yang gagah, sementara Alia memilih gaun sederhana namun anggun. Semua orang menanti hari besar itu. Namun di balik semua kebahagiaan, terselip rasa penasaran. Bagaimana seorang tukang sayur sederhana yang ternyata seorang kapten Kopassus akan melangkah ke pelaminan bersama putri seorang jenderal? Hari itu semakin dekat. Dan setiap detik yang berjalan membawa Raka dan Alia menuju momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, matahari bersinar lembut, seakan ikut merestui momen besar yang akan terjadi. Jalanan di sekitar rumah Jenderal Wiratama sudah ramai oleh tamu undangan yang berdatangan. Mobil-mobil berjejer, para perwira tinggi dengan seragam kebanggaannya hadir, begitu pula tetangga dan sahabat dekat keluarga. Semua ingin menyaksikan hari bahagia putri seorang jenderal menikah dengan sosok yang penuh misteri,
lelaki sederhana yang ternyata prajurit pilihan bangsa. Di ruang khusus, Raka berdiri tegap dengan seragam loreng Kopassus yang membuatnya tampak gagah. Senyum tipis menghiasi wajahnya, meski dalam hati ia bergetar. Ia teringat perjalanan panjangnya, dari tukang sayur yang penuh hinaan, hingga kini berdiri terhormat sebagai calon suami Alia. Seorang sahabat sepasukan menepuk bahunya. Rak, hari ini bukan hanya kemenangan dalam cinta, tapi juga pembuktian bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya. Raka tersenyum. Ya, doakan aku, kawan. Semoga aku bisa menjadi imam yang baik untuknya. Di sisi lain, Alia duduk anggun dengan gaun putih sederhana yang membuat kecantikannya semakin bersinar. Hatinya berdebar, matanya berkaca-kaca. Sejak kecil, ia selalu bermimpi menemukan pria yang mencintainya apa adanya. Dan hari itu, mimpinya benar-benar menjadi nyata. Ketika akad nikah dimulai, suasana hening penuh hikmat. Semua mata tertuju pada Raka yang duduk berhadapan dengan wali dan penghulu. Suaranya lantang, tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Aku terima nikahnya Alia binti Wiratama dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas yang dibayar tunai. Kalimat itu bergema, saksi-saksi mengangguk, dan penghulu pun berkata dengan suara mantap. Sah. Alia tak kuasa menahan air mata. Tangis bahagianya pecah. Sementara hadirin ikut terharu menyaksikan momen sakral itu. Bahkan Jenderal Wiratama, yang selama ini keras dan penuh wibawa, terlihat mengusap sudut matanya. Usai akad, Raka menghampiri mertuanya dengan langkah penuh hormat. Ia menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Jenderal, karena telah merestui saya. Saya berjanji, dengan segenap jiwa raga, saya akan menjaga Alia, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai prajurit yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jenderal Wiratama menatapnya lama, lalu menepuk bahu Raka. Aku salah menilaimu, Raka. Kau bukan hanya pantas untuk anakku, tapi juga kebanggaan keluarga ini. Mulai hari ini, anggap aku bukan lagi sebagai jenderal, tapi sebagai ayahmu. Alia menghampiri, berdiri di samping suaminya. Ia menggenggam tangan Raka erat. Senyumnya bercampur air mata. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Cukuplah bersamamu, Mas. Sore itu, pesta berlangsung meriah. Musik tradisional berpadu dengan nuansa militer, menambah keunikan acara. Para prajurit Kopassus memberi penghormatan khusus, sementara para tamu undangan tak henti-hentinya memuji kebersahajaan pasangan itu. Namun di balik semua kemeriahan, ada pesan moral yang begitu kuat. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Tukang sayur yang sederhana ternyata seorang kapten Kopassus yang gagah. Cinta yang tulus ternyata mampu menembus dinding kehormatan dan gengsi. Hari itu, Raka dan Alia resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka tersenyum menatap masa depan, yakin bahwa apapun rintangan yang menghadang, mereka akan menghadapinya bersama. Dan begitulah, kisah cinta yang penuh air mata akhirnya berujung bahagia. Dari penghinaan menjadi kehormatan, dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Semua karena kuasa Allah yang mempertemukan hati-hati yang tulus. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Dari kisah seorang tukang sayur bernama Raka yang ternyata seorang prajurit Kopassus, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Kita seringkali terjebak pada pandangan sempit. Pakaian lusuh, pekerjaan sederhana, rumah kontrakan kecil, atau kehidupan yang jauh dari kemewahan. Padahal siapa tahu, di balik semua kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan, ketulusan, dan kemuliaan hati yang jauh lebih berharga daripada pangkat atau harta. Bayangkan, seandainya kita berada di posisi Jenderal Wiratama. Betapa mudahnya ia menghina Raka hanya karena melihatnya mendorong gerobak sayur. Betapa gampangnya ia menganggap rendah seseorang yang tampak biasa di matanya. Tapi siapa sangka, orang yang dianggap rendah itu justru menyimpan rahasia besar. Ia seorang kapten pasukan elit, prajurit kebanggaan bangsa. Inilah bukti nyata bahwa pandangan mata seringkali menipu, sementara hati yang jernih akan melihat sesuatu lebih dalam. Kedua,
Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian. Raka bisa saja diam, menyimpan perasaannya, dan terus hidup sebagai tukang sayur tanpa pernah mencoba. Tapi ia memilih untuk jujur, datang langsung, bahkan berani menghadapi murka seorang jenderal demi cinta yang diyakininya. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski hati gemetar. Dan keberanian Raka itulah yang akhirnya membuka jalan menuju kebahagiaan. Ketiga, kita belajar tentang kesetiaan dan keteguhan hati Alia. Sebagai anak seorang jenderal, ia bisa saja memilih lelaki kaya raya atau perwira tinggi yang datang melamarnya. Tapi ia memilih Raka, karena ia melihat ketulusan, bukan kemewahan. Ia membela Raka bahkan ketika ayahnya sendiri menentang keras. Sikap Alia mengingatkan kita bahwa cinta sejati adalah tentang menerima seseorang apa adanya, bukan apa yang dipamerkan di luar. Keempat, kisah ini juga mengingatkan kita pada tugas seorang ayah. Jenderal Wiratama pada awalnya terjebak oleh gengsi dan kehormatan dunia. Ia lupa bahwa kebahagiaan anak tidak bisa diukur dari pangkat dan jabatan. Namun akhirnya, ia sadar, tugas seorang ayah bukan mengekang, melainkan merestui pilihan anak ketika pilihan itu membawa kebaikan. Kadang sebagai orang tua, kita perlu belajar melepaskan gengsi agar tidak menyakiti hati keluarga sendiri. Kelima, pesan terpenting dari cerita ini adalah tentang ketentuan Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pertemuan Raka dengan Alia, penghinaan yang dialaminya, hingga akhirnya identitasnya terbongkar. Semua itu bagian dari skenario indah Allah. Terkadang kita diuji dengan rasa sakit, direndahkan, bahkan dipermalukan. Tapi ingatlah, jika kita sabar, Allah akan balas dengan kemuliaan di waktu yang tepat. Sahabat, mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa diremehkan orang lain. Kita dianggap kecil, tidak berharga, atau bahkan dipandang hina karena pekerjaan kita sederhana, penghasilan kita sedikit, atau penampilan kita biasa-biasa saja. Jangan berkecil hati. Jadilah seperti Raka. Tetaplah tulus, tetaplah jujur, dan teruslah berusaha dengan ikhlas. Karena pada akhirnya, yang menentukan derajat kita bukan manusia, melainkan Allah semata. Jangan pernah gengsi menjadi orang sederhana. Karena kesederhanaan adalah tempat di mana hati dilatih untuk kuat, ikhlas, dan rendah hati. Raka tidak malu menjadi tukang sayur. Justru dari situlah ia belajar arti kehidupan. Dan ketika waktunya tiba, Allah bukakan rahasia siapa dirinya yang sebenarnya. Dan terakhir, kisah ini juga memberi kita pelajaran tentang cinta. Cinta sejati tidak mengenal pangkat, jabatan, atau harta. Cinta sejati hanya mengenal hati yang tulus dan siap berjuang bersama. Jika cinta itu diridek Allah, sebesar apapun rintangan akan bisa dilewati. Maka sahabat Rizka Story, marilah kita renungkan. Jangan pernah menghina orang lain. Jangan sombong karena pangkat atau harta. Jangan menolak cinta yang tulus hanya karena ia datang dalam kesederhanaan. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap rendah justru jauh lebih mulia di sisi Allah. Semoga kisah ini menjadi cermin untuk kita semua. Bahwa hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita dipandang manusia, melainkan seberapa tulus kita menjalani takdir dari Allah. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang rendah hati, berani memperjuangkan cinta dan kebaikan, serta tidak pernah lelah berpegang pada ketentuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.